Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Agung Alichandra Wibawa, SSI MSI. Saat ini saya termasuk dalam dosen program studi Sarjana Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar, tergabung ke dalam Departemen Kimia Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2026 dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah biokimia yang saya ampu. Mata kuliah biokimia merupakan salah satu mata kuliah dasar keilmuan yang berperan penting dalam membangun kompetensi mahasiswa farmasi. Penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah ini telah mengacu pada prinsip Outcome Based Education atau OBE, yaitu seluruh proses pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran yang harus dimiliki mahasiswa di akhir perkuliahan. Mata kuliah biokimia dirancang untuk memberikan fondasi ilmu biomedik yang kuat melalui pendekatan Outcome Based Education. Ketiga CPL yang dibebankan diterjemahkan menjadi 3 CPMK yang selanjutnya diuraikan ke dalam 4 sub CPMK yang tersusun secara bertahap. Struktur ini memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara sistematis, mulai dengan konsep dasar, pengembangan kemampuan analisis, hingga penerapan metode laboratorium dan teknologi biologi molekuler. Dengan demikian, lulusan diharapkan memiliki kompetensi akademik, profesional, dan praktis yang mendukung pengembangan ilmu secara praktik kefarmasian. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional sesuai etika dan nilai moral selama mengikuti proses pembelajaran maupun praktikum. Sikap ini menjadi fondasi dalam pembentukan tenaga kefarmasian yang profesional. Meskipun biokimia merupakan mata kuliah sains dasar, pembelajaran tetap diarahkan agar mahasiswa memiliki integritas akademik, menjunjung tinggi kejujuran ilmiah, disiplin selama praktikum, serta bertanggung jawab dalam setiap kegiatan pembelajaran. Untuk CPMK 2, mahasiswa nantinya mampu menguasai teori fundamental ilmu biomedik sebagai dasar pengembangan ilmu yang inovatif dan berwawasan budaya. Melalui CPMK ini, nantinya mahasiswa mewujudkan pembelajarannya mengenai struktur biomolekul, fungsi enzim, vitamin, metabolisme, hingga genetika molekuler. CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep ilmu biomedik terutama dalam pengujian mutu farmasi secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada tahap ini, mahasiswa mulai menghubungkan teori dengan praktik laboratorium sehingga mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan sederhana dalam bidang kefarmasian. Bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka yaitu selama 16 minggu, di mana 14 minggu digunakan untuk tatap muka dan 2 minggu digunakan untuk evaluasi. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, yaitu pengenalan ilmu biokimia itu 1 pertemuan, biomolekul dan reaksi kimia dalam sel itu 2 pertemuan, enzim 2 pertemuan, vitamin 2 pertemuan, metabolisme makromolekul yaitu karbohidrat, lipid, dan protein itu 4 pertemuan, genetika 2 pertemuan, dan biokimia klinis 2 pertemuan. Pembelajaran biokimia telah menerapkan prinsip pembelajaran DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu berbasis Student Centered Learning, diantaranya adalah Cooperative Learning, Small Group Discussion, dan simulasi pada kegiatan praktikum. Adapun teknik penilaian atau assessment pada mata kuliah ini mengacu pada aturan Universitas Mahasiswati Denpasar. Adapun teknik penilaian yaitu aktivitas partisipatif, presentasinya 10%, hasil project PBL itu 40%, kuis 10%, evaluasi tengah semester 20%, dan evaluasi akhir semester 20%. Baik, untuk berikutnya adalah video pengajaran saya. Untuk lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang adik-adik sekalian. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Pada siang hari ini, izinkan saya Dr. Agung Arichandra Wibawa akan memaparkan materi lanjutan ya pada pertemuan keempat mengenai enzim. Sebelum saya mulai, saya persilakan kepada koordinator mahasiswa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Bung Roy. Baik, terima kasih koordinator mahasiswa. Sebelum saya mulai, saya ingin absensi dulu ya kehadiran adik-adik semua. Ida Ayu Alit Nadiatri, Nilo Putu Mira Ayu Lasmiari, Ida Ayu Intan Adi Trisna Dewi. Saya rasa semua sudah hadir ya. Baik. Terima kasih adik-adik ya sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kita lanjut pertemuan kita hari ini adalah pertemuan keempat ya, di mana kita akan mempelajari tentang enzim gitu ya. Jadi saya rasa adik-adik sudah tahu ya, sudah pernah mendengar tentang enzim itu apa. Mungkin pada saat pembelajaran di SMP atau SMA, saya rasa adik-adik sudah pernah mendapatkan materi itu gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, mungkin ada kalanya adik-adik review kembali ya. Pada pertemuan pertama, sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester kita dari pertemuan 1 sampai ke 16 ya. Adik-adik bisa melihat RPS secara lebih detail lagi dengan link berikut gitu ya. Nah, di mana pertemuan kita pada siang ini gitu ya, di pertemuan keempat ini kita akan berfokus pada peranan enzim ya, pada sub CPMK 2 yang nantinya akan dinilai adalah 3 indikator ini gitu ya. Ada 3 indikator. Yang pertama adalah ketepatan dalam menjelaskan pengaruh enzim terhadap konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, pH, dan temperatur, yang mungkin saya akan nilai dari keaktifan adik-adik ya. Nanti ada yang bertanya ataupun menjawab, itu akan kami nilai dalam nilai partisipatif. Kemudian ada ketepatan dalam menjelaskan peranan enzim dalam kefarmasian. Nah, ini nanti akan saya nilai dalam bentuk tugas. Ya, nanti adik-adik akan membuat tugas, ya, detailnya akan ada di RTM, ya. Kemudian yang 2.3 adalah ketepatan menjelaskan teori enzim, mekanisme kerja dan peranan enzim. Ini akan saya nilai adik-adik dalam nilai ETS atau evaluasi tengah semester, ya. Oke, nanti dalam penerapan kita akan menggunakan metode small group discussion atau SGD. Jadi adik-adik akan berdiskusi ya dengan kelompoknya. Jadi kita akan perkuliahan ke student center learning sekarang namanya. Ya, student center learning itu adalah adik-adik sebagai pusat ya pembelajaran di sini. Ya. Oke, enzim ya adik-adik sekalian, kalau kita mendengar kata enzim pasti yang tercetus dalam diri kita atau ingatan kita itu adalah suatu protein ya. Nah, enzim adik-adik sekalian kalau kita bisa lihat di sini, enzim itu dia adalah suatu biokatalisator, berarti dia adalah salah satu jenis senyawa protein ya yang digunakan dalam mempercepat suatu reaksi. Ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang makromolekul. Ya, masih ingat ya? Ada karbohidrat, ada lipid, ada protein, gitu ya. Ya, jadi biokatalisator itu adalah salah satu jenis protein, ya. Nah, masih ingat nggak apa itu protein? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Bu. Baik, sebelumnya terima kasih ya Pak untuk pertanyaannya. Perkenalkan, saya Agung Kepiang Roy Gunawan, MPM 018. Di sini saya izin menjawab pertanyaan Bapak, yaitu apa itu protein? Protein adalah suatu makromolekul yang tersusun atas asam amino, di mana ada rantai yang menyusunnya itu disebut dengan rantai peptida. Oke, berikan aplaus untuk Agung Roy ya. Luar biasa ya. Ya, jadi protein itu adalah gabungan gitu ya dari seluruh asam amino. Ada 20 jenis asam amino ya. Asam amino ini akan bergabung dengan asam amino lainnya melalui ikatan yang dinamakan dengan ikatan peptida gitu ya. Jika asam aminonya banyak, ikatan peptidanya banyak, itu disebut dengan ikatan polipeptida, ya. Dan protein juga memiliki fungsi, ya. Ada yang tahu fungsi dari protein? Ya, silakan. Menurut sepengetahuan saya, protein itu merupakan zat utama sebagai penyusun sel, membentuk otot, kulit, dan juga darah.
Selain itu juga protein itu berfungsi untuk memperbaiki jaringan yang rusak, membentuk enzim dan hormon, serta menjaga daya tahan tubuh. Oke, dengan namanya siapa? Oh, mohon maaf, nama saya Ida Nadiatri, NPM 003. Oke, berikan aplaus untuk Dayu Walid. Ya, ini sebagai nilai partisipatif, saya mohon ke Korma untuk mencatat nama dan NPM-nya, sehingga nanti saya dapat rekap untuk nilai partisipatif kalian. Ya, oke, terima kasih Gong Ray dan Dayu Walid atas respon yang baik. Ya, jadi clear ya. Jadi suatu protein itu adalah salah satu makromolekul ya dalam tubuh kita, hampir sebagian besar disusun oleh protein. Termasuk sel itu adalah suatu protein ya. Ada yang bisa mungkin hanya melihat saja dulu ya, bisa menceritakan apa sih yang kalian melihat dan kalian respon dari gambar. Ada mungkin yang mau menanggapi? Silakan. Reaksi pemecahan substrat oleh suatu enzim sehingga nantinya substrat akan menjadi partikel yang lebih kecil. Oke, jadi pemecahan suatu substrat. Kita berikan plus dulu ya. Namanya siapa tadi? Mohon maaf. Enji. Ya, oke. Mohon dicatat ya, Gong Ray. Ya, jadi benar ya. Jadi proses degradation reaction ini adalah proses pemecahan ya. Jadi pemecahan atau istilahnya degradation artinya adalah suatu yang besar gitu ya. Katakanlah seperti substrat di sana ya, yang ukurannya besar, kemudian masuk ke dalam enzim tertentu, dia akan dipecah menjadi substrat yang sederhana, gitu ya. Nah, contohnya apa, gitu ya? Nah, ini contohnya adalah satu mekanisme reaksi Stark. Tahu tidak Stark itu apa? Ada yang tahu? Pati ya, pati ya. Nah, ini proses suatu polisakarida ya atau pati, gitu ya, yang berubah menjadi suatu maltosa ya. Seingat ya kemarin dalam karbohidrat ada golongan monosakarida, disakarida dan polisakarida gitu ya. Nah, pati sendiri ini adalah termasuk ke dalam polisakarida gitu ya. Nah, ikatan-ikatan yang menghubungkan ini masih ingat ya. Ya, namanya ikatan glikosidik atau glikosida ya. Ya. Nah, kemudian nanti dalam ikatan ini ketika ada enzim ya. Nah, enzim amilase di sana yang berperan ya. Kalian lihat di sana enzim amilase yang warna merah itu ya, dia akan memutus ikatan glikosidanya ya menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi ya. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ya, dua dipecah terus dan seterusnya sampai ke bawah menjadi yang lebih sederhana yaitu adalah maltosa ya, dan seterusnya ya. Ya. Ini contoh dari degradation reaction gitu ya. Nah, ada beberapa contoh sebenarnya adik-adik sekalian yang kita sudah ketahui proses degradation reaction pada suatu enzim dan substrat. Contohnya itu adalah hidrogen peroksida ya, H2O2 ya, hidrogen peroksida. Enzim yang berperan di sana adalah enzim katalase ya. Produk akhirnya adalah oksigen dan air ya. Kemudian ada amilase ya. Ini mungkin contohnya pada saat kita makan ya kan. Ya, pada saat kita makan biasanya ngunyah nggak? Ngunyah ya. Berapa kali kalau ngunyahnya? Nggak hitung ya. Ada 33 kali? Nggak ya. Kalau udah lapar ngunyah aja gitu ya. Oke. Nah, itu enzim amilase yang berperan dalam memecah pati ya, polisakarida gitu ya, menjadi maltosa. Kemudian maltosa ada enzim lagi ya, namanya maltase. Nah, ini enzim maltase ini yang memecah lagi disakarida maltosa tadi menjadi senyawa yang monosakarida atau yang lebih sederhana yaitu glukosa. Jadi dalam tubuh kita glukosa inilah yang digunakan sebagai energi. Gitu. Adik-adik datang ke kampus, adik-adik berpikir, adik-adik berbicara, adik-adik naik tangga, adik-adik pulang dan sebagainya membutuhkan glukosa. Ya. Oke, nanti silakan nanti dibaca lainnya. Next berikutnya adalah synthesis reaction ya. Jadi ada tadi degradation apa tadi? Pemecahan gitu ya. Yang ada synthesis reaction berarti dia lawannya pemecahan yaitu pembentukan. Gitu ya. Ya, dari gambar kita lihat ya, suatu substrat yang warna kuning mungkin ya, itu yang sederhana tadi, yang kecil tadi, kita ingin buat dia menjadi substrat yang utuh kembali gitu ya.
Nah, ini kita menggunakan suatu reaksi yaitu synthesis reaction. Ya, kita mengcombine di sana. Ya, dari substrat masuk ke enzimnya, kemudian enzimnya menguraikan ya melalui ikatan kimia sehingga dia menjadi substrat yang lebih besar atau substrat yang utuh. Ya. Ya, ini ada beberapa contoh ya mekanisme dari fosforilase ya, enzim fosforilase. Jadi fosforilase ini substratnya adalah glukosa. Ya, kebalikan dari tadi. Kalau tadi dia dipecah dari polisakarida, gitu kan? Kemudian menjadi yang sederhana. Nah, ini yang sederhana dia ingin menggabungkan biar menjadi lebih besar. Ya, nah ini fosforilase, maaf ya, fosforilase ini ya. Nah, kemudian terus menerus sampai ke bawah sehingga terbentuklah produk pati itu sendiri. Ya. Oke. Ya, kita masuk ke sifat-sifat enzim. Ya. Jadi tadi adalah mekanisme sedikit gitu ya tentang enzim. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat enzim. Ya. Yang pertama, enzim itu sebagai katalisator atau katalitik. Saya ingat ya, katalisator apa ya? Saya ingat ya. Dia mempercepat reaksi gitu ya. Dia mempercepat reaksi. Hanya saja perbedaannya ya, ketika dia mempercepat reaksi, dia tidak akan mempengaruhi hasil. Itu bedanya enzim dengan katalisator yang ada di kimia. Kemudian spesifik. Artinya spesifik apa? Spesifik artinya adalah enzim dan substrat itu akan bekerja secara selektif ya, atau dia memilih hanya tertentu saja. Gitu. Ya. Ibaratnya seperti kunci dan gembok, ya. Nanti di belakang akan ada, ya, kunci dan gembok. Kemudian ada kemampuan yang mudah diatur atau regulation atau regulasi, ya. Nah, ini enzim tidak ikut bereaksi, ya. Jadi enzim sudah mempercepat reaksi, kemudian dia tidak akan mempengaruhi hasil akhir, ya. Sampai dia di puncak, dia akan turun mengalami degradation atau denaturasi istilahnya, ya. Kemudian dia tidak akan mempengaruhi hasil. Ya, ini ada 6 kelas utama ya, adik-adik sekalian. Ada oksidoreduktase, ya, transferase, hidrolase, liase, isomerase, ligase. Ya, mohon dicermati nanti ini 6 kelas utama enzim karena ini akan berkaitan dengan tugas adik-adik nanti. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas katalitik enzim, gitu ya. Ada temperatur, derajat keasaman pH, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Ya, oke. Nah, ini kalau kita lihat denaturasinya, adik-adik sekalian, mohon perhatian, nih ya, ini temperaturnya ya. Semakin tinggi temperaturnya, maka akan dilihat ya di puncaknya itu ada di 40 derajat Celcius, dia akan 37 derajat Celcius, dia akan mengalami titik maksimalnya. Ya, kemudian mengalami denaturasi di 40 derajat Celcius hingga menurun. Akhirnya apa? Enzim itu mengalami denaturasi. Ya, denaturasi berarti sudah mengalami perubahan struktur kimia. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan tentang enzim temperatur? Ya, silakan, Gus. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Agus Biasa dengan PM20. Saya sempat apakah ada dalam kehidupan enzim yang dipengaruhi oleh. Oke, terima kasih Agus ya, berikan aplaus untuk Agus dulu. Ya, jadi apakah contohnya mungkin ya dalam real life gitu ya. Contohnya adalah yang paling simpel amilase. Ya. Amilase suhu optimumnya adalah 37 derajat Celcius atau suhu tubuh manusia kan gitu ya. Nah, ketika amilase berada di suhu tubuh manusia ya, pada saat kita melakukan makan gitu misalnya kan, nah, amilase bekerja secara optimum. Ya, nah coba dibandingkan, bayangkan gitu ya, jika amilasenya berada di suhu yang minus. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah enzim itu tidak optimal, gitu. Sehingga sari-sari makanan atau glukosa itu tidak bisa dipecah secara optimal. Artinya apa? Tidak mendapatkan energi, gitu. Ya, itu contohnya. Ya, sebenarnya banyak contohnya. Nanti silahkan nanti dicari ya. Oke, terima kasih ya guys. Oke, berikutnya adalah tentang derajat keasaman, ya. Ini derajat keasaman bahwa satu enzim memiliki pH optimum untuk bekerja, adik-adik, ya.
Ada lipase pada pH 8, kemudian lipase pankreas ya. Kemudian ada pepsin, ada tripsin, ada maltase dan amilase ya. Ada yang tahu di sini apa perbedaan dari pepsin dan tripsin nggak ya? Sempat cari nggak? Oke, silakan. Siapa namanya? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Perkenalkan saya Dita dengan NPM 099. Di sini saya izin menjawab. Dari apa yang saya ketahui, lipsin itu berada di lambung dan dia itu berfungsi sebagai pemecah protein pada makanan menjadi asam amino. Sedangkan tripsin itu dihasilkan di pankreas dan berfungsi sebagai pemecah protein bagian usus kecil. Oke, berikan applause dulu ya, bagus ya. Jadi kita lihat saja pH-nya ya. Pepsin itu berada di lambung ya, lambung cenderung lebih asam ya, dibandingkan pada di usus ya. Kalau di pepsin dia optimalnya di 1,5 sampai 1,6, sedangkan tripsin 7,8 sampai 8,7. Oke, ini konsentrasi enzim dan substrat ya. Jadi kalau kita lihat dengan konsentrasi ini sebanding lurus ya. Semakin tinggi konsentrasinya maka kecepatan reaksinya juga akan semakin meningkat. Ya, ini mekanisme kerja enzim. Adik-adik sekalian mohon dilihat di sini ada namanya active site gitu ya. Nah, active site inilah seperti dermaganya. Ya, ini enzim gitu ya. Dermaga bertemunya substrat dengan enzim gitu ya. Ya, titik temunya itu ada di active site. Gitu ya. Nah, active site inilah ketika dia bertemu antara substrat dan enzim, terjadi reaksi kimia, interaksi kimia di sana, lalu ikatan kimia, gitu ya. Ya, ada dua mekanismenya, lock and key teori, gitu ya. Ada yang bisa menjelaskan? Atau pernah mendengar kata lock and key? Oke, ya silakan. Oke, ya benar ya, berikan applause dulu ya. Nah, jadi ibaratnya seperti kunci dan gembok tadi ya. Jadi ada kuncinya ya, yaitu substratnya ya, enzimnya sebagai gemboknya, gitu ya. Jadi gimana substrat itu dia kerja secara selektif, spesifik dan selektif, gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada induced fit, ya artinya yang lebih fleksibel. Bedanya kalau yang lock in key ini dia kaku, ya. Kalau yang induced fit dia fleksibel, ya. Oke, nanti silakan kalian untuk mencari contoh-contohnya nanti dalam pertemuan minggu depan kita akan melangsungkan presentasi, diskusi. Mungkin ada yang menjelaskan tentang suatu enzim yang jenisnya adalah induced fit theory, ya. Oke, nah, ini sudah ya. Ya, ini gambarnya adik-adik semua ya. Bisa kalian lihat di sini ada gambar enzim, ya. Enzim dan substrat ini akan menempel pada daerah tertentu ya. Ini untuk yang lock and key, gitu ya. Ini akan turun, ya. Dia akan menempel pada cetakan yang sama. Kalau dia cetakannya tidak sama, dia tidak akan menempel, gitu. Nah, beda dengan induced fit, ya. Kalau yang induced fit ini kalau cetakannya substratnya seperti ini, gitu ya, dan enzimnya demikian, ya, enzimnya akan mengkondisikan, ya. Enzimnya akan mengkondisikan, ya. Nah, ini sehingga dia dapat berinteraksi secara kimia, ya. Oke, tugas nanti kita akan masuk di pertemuan berikutnya. Adik-adik akan melakukan presentasi. Untuk tugas saya sampaikan di sini adalah adik-adik akan membuat tugas terstruktur ya, mengkaji dan membahas penerapan enzim dalam kefarmasian, ya. Adik-adik akan melihat nanti di dalam RHE, rancangan evaluasi. Ya, itu adik-adik akan melihat bagaimana cara penulisan, juga bisa lihat di RTM. Kemudian adik-adik akan mengupload tugasnya di Elma. Ya, jadi kita sudah memiliki Elma, silahkan nanti digunakan dalam pengumpulan tugas. Ya, mohon diperhatikan juga ada pengumpulan waktunya, jangan sampai telat. Itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. 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 Oke, bisa dimodifikasi atau tidak, ya.
Ada yang mau menjawab mungkin? Oke. Kalau yang memodifikasi atau tidak, ya tentunya bisa, ya. Jadi enzim dan substrat itu dia bisa fleksibel, ya. Apanya yang dimodifikasi, ya? Karena kita ketahui enzim itu adalah suatu protein. Protein tersusun dari asam amino. Nah, yang kita modifikasi adalah susunan asam aminonya, ya. Contohnya misalnya ada enzim yang memang aktifnya di suhu 37 derajat Celcius. Kita modifikasi agar enzimnya bisa bekerja di suhu 20 misalnya, ya. Atau ada enzim yang termostabil, suhu yang panas 80 derajat Celcius, dia bisa aktif. Nah, kita modifikasi, ya. Atau kita mau rekayasa, dia mungkin biar suhunya mungkin lebih rendah, bisa lebih aktif. Itu bisa, ya. Tentunya melalui teknik-teknik yang lebih canggih, gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Pada suhu yang terlalu tinggi, perkiraan saya sanksi Iya. 4025. Oke. Mengapa suhu yang terlalu tinggi itu dapat merusak fungsi enzim? Suhu tinggi dapat merusak enzim. Nah, ya. Ada yang tahu? Ya, silakan Mira. Sebelumnya perkenalkan saya Mira dari MPM 11. Jadi di mana kalau misalkan suhu yang tertinggi itu dapat merusak fungsi enzim itu karena suhu tinggi itu dapat memutus ikatan intraseluler. Jadi dari hal tersebut itu di mana itu akan mengubah struktur dari 3D yang akan dapat merusak substrat yang tidak dapat lagi menetap. Ya, benar sekali. Berikan aplaus untuk Mira dulu, ya. Jadi adanya denaturasi, ya, atau merusaknya struktur 3 dimensi ini juga akan mengganggu proses kestabilan dari enzim itu sendiri. Minggu depan kita akan diskusi langsung presentasi, ya, bebas mau jenis enzim apa, kalau bisa dari kelas yang berbeda. Nanti kita akan presentasi dan diskusi nanti di minggu depan. Tuh, adik-adik. Oke. Saya rasa sudah cukup, ya, untuk pertemuan hari ini. Sebagai feedback akhir, ya, saya ingin tahu apakah di sini ada yang bisa membantu saya menyimpulkan, gitu ya, dari pertemuan kita hari ini. Ada nggak? Ya, silakan Rizka. Jadi perkenalkan, saya atas nama Niko Maris Endrajati dengan NPM 031. Saya izin untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, di mana enzim itu merupakan biokatalis yang sebagian besar itu terdiri dari protein, di mana memiliki fungsi mempercepat reaksi biokimia dengan menurunkan energi aktivasi tanpa adanya perubahan permanen selama reaksinya berlangsung. Nah, aktivasi dari enzim ini sangat spesifik terhadap substratnya karena adanya situs aktif yang memiliki komplementer dengan substrat. Lalu kinerja enzim ini dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, diantaranya ada suhu, pH, konsentrasi dari enzimnya, konsentrasi substrat, keberadaan kofaktor, keberadaan koenzim, aktivator dan juga inhibitor. Oke. Sekian, Bapak. Ya, berikan aplaus Saudara Rizka. Ya, luar biasa, ya. Jadi kita sudah ketahui enzim mekanismenya gimana, kemudian apa yang mempengaruhi enzim dan jenis-jenis enzim, ya. Sebagai bahan dasar untuk kalian untuk bekal membuat tugas. Nanti apabila ada pertanyaan silakan nanti boleh chat di grup, ya, atau bertemu dengan saya apabila masih ada yang belum jelas. Kalau sudah, mungkin kita bisa cukupkan untuk perkuliahan biokimia pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik yang sangat interaktif, yang luar biasa. Oke, terima kasih semua adik-adik atas partisipasinya. Saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Demikianlah video pengajaran saya. Semoga video pengajaran ini dapat menjadikan sebagai salah satu syarat untuk lulus sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.